Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya, sudah ada nama masing-masing. Mungkin hanya satu tadi yang belum masuk namanya, siapa tadi? Diva ya. Diva bisa masuk ke kelompok yang sudah Mister tentukan tadi. Lalu di dalam kelompok nanti bisa dilakukan diskusi dan juga webinar ya. Nah, untuk webinar, Mister berikan nanti waktu kepada masing-masing kelompok. Karena ada 4 kelompok, ya, jadi minimal satu kelompok itu bisa mempunyai perwakilan satu, ya, untuk tampil pada pertemuan di hari Sabtunya, ya. Jadi misalkan minggu depan masih free ya, minggu depan masih free artinya masih kosong, belum ada pertemuan. Kita akan mulai di tanggal 15 ya. Nah, di tanggal 15 berarti misalnya nanti kelompok 1 itu mencoba membuat satu presentasi public speaking ya, mewakili kelompoknya satu saja. Gitu. Nah, nanti di pertemuan kelima ya berarti kelompok 2, di pertemuan ke-6 berarti kelompok 3, lalu pertemuan ke-7 itu berarti kelompok 4. Sehingga dalam satu kali pertemuan itu ada satu kelompok yang mewakili satu temannya. Ya. Durasi tidak perlu lama, tidak perlu terlalu panjang ya, karena nanti Mister juga akan memberikan materi dulu ya, mungkin tambahan tips atau tambahan teori dan materi terkait dengan public speaking tersebut. Begitu ya. Jadi silakan nanti dibuat kelompok kecilnya, diskusikan ya. Mungkin boleh tapi yang sudah tampil di hari Sabtu tersebut ya tidak perlu tampil lagi. Jadi artinya memang sudah tampil. Ya, dan yang sudah tampil di hari Sabtu itu mempunyai poin lebih dibandingkan dengan yang di grup webinar gitu ya. Jadi nanti gantian setelah UTS misalnya kelompok 1 siapa saja ya? Misalnya kelompok 1 ada Mister Ahmad, ada Ajis misalnya gitu ya. Kalau Ajis sudah tampil di sebelum UTS ya setelah UTS nanti diganti, jangan Ajis lagi gitu ya. Jadi bergantian. Nah, yang tidak kebagian di hari Sabtu berarti tampilnya di webinar yang akan diselenggarakan oleh kelompoknya, kesepakatan aja ya. Nanti hari apa, tanggal berapa, boleh info ke Mister kalau mau minjem pinjem Zoom-nya juga boleh. Kalau mau pakai Zoom sendiri juga boleh gitu ya, apa saja boleh. Seperti itu. Oke, cukup jelas? Jadi masing-masing tolong dipilih kelompoknya, ketuanya gitu ya. Kelompoknya dipilih ketuanya siapa. Jadi masing-masing boleh memilih ketua kelompok. Oke, cukup jelas untuk pembagian kelompok dan tugas kelompoknya sudah jelas? Ada pertanyaan sebelum Mister lanjut ke materinya? Sir, mau nanya. Ya, silakan. Sir, yang tadi yang sendiri-sendiri itu gimana? Maksudnya yang kalau udah tampil sendiri terus di webinar nggak usah, itu sendiri-sendiri tuh kapan waktunya dan presentasiin apa ya? Oke. Jadi kan ada 4 kelompok ya. Nah, kelompok pertama itu tampil di pertemuan keempat ya. Siapa yang presentasi? Ya satu orang saja mewakili kelompok tersebut gitu. Nah, siapa yang mewakili ya diskusikan di kelompoknya siapa gitu. Nah, yang sudah mewakili tersebut berarti tidak perlu tampil di webinarnya, hanya menjadi audiensnya saja gitu. Nah, kelompok 1 di pertemuan keempat, kelompok 2 di pertemuan kelima, kelompok 3 di pertemuan keenam, kelompok 4 di pertemuan ketujuh. Gitu. Jadi ada 4 kali presenter yang tampil di hari Sabtu. Nah, tapi kalau di luar hari Sabtu ya berarti tetap diadakan tapi bentuknya seperti webinar gitu. Lalu ditanyakan tadi topiknya apa?
kan topiknya sudah Mister sampaikan dibebaskan, ya. Boleh juga yang tampil itu misalnya si A, ya nanti dibantu oleh teman-temannya misalkan akan membahas tentang apa, itu juga boleh. Ya, jadi silakan didiskusikan siapa yang tampil. Poinnya adalah satu meeting tersebut ada perwakilan dari masing-masing kelompok, gitu ya. Nah, yang tampil di hari Sabtu maka mendapat poin plus, ya, karena sudah berani tampil di semua kelompok, di depan semua kelompok, begitu kan? Karena kalau tampilnya cuma di kelompok kecil, berarti kan cuma 6 orang di sana. Berarti paling tidak pesertanya 6 bersama Mister, misalnya 5 temannya, 6 Mister gitu kan. Tapi kalau di hari Sabtu, maka tampilnya di semua kelompok, maka semua bisa jelas mendengar atau semua bisa menjadi partisipan. Seperti itu. Gimana Indah, udah cukup jelas? Jelas, Sir. Makasih. Ya, oke ya. Jadi silakan didiskusikan dulu. Saran Mister membuat kelompok kecil mungkin boleh di WA dulu, nggak apa-apa. Biar saling kenal juga gitu. Mungkin ada yang belum kenal, ada yang belum tahu, ya. Nah, tapi tidak boleh saling mengandalkan. Jadi artinya tetap nanti ada mewakili, ya. Nah, kelebihannya kalau yang sudah tampil ya tidak perlu tampil lagi kan. Jadi sudah sekaligus sebagai nilai Oh, so I have a quick question, sir. So ya. if is this presenting part of the midterm exam, sir? A part Of the midterm. midterm exam, yeah. No, it's different. It's It's just like different an from assignment. exercise. For Like an midterm, assignment. for the 8 meeting. Kalau midterm test UTS-nya kan di pertemuan ke-8. Ya mungkin nanti pertemuan ke-8 itu bicaranya nggak harus 20 menit gitu ya. Nanti berapa menit itu bisa dengan teknik impromptu atau teknik apa. Nah, itu bisa juga banyak. Gitu. Jadi misalkan Mister kasih topik nanti langsung ngomong, itu juga sudah bisa jadi public speaking sebenarnya gitu. Okay. Noted. Thank you, sir. Ya, nah ini kan kalau ini kan dipersiapkan. Jadi ada slide-nya, ada mungkin apa namanya visualnya dan tambahan lain. Oke. Mister rasa cukup jelas ya. Hari ini Mister akan membahas materi tentang delivering the speech ya. Jadi kalau kemarin kita knowing your speech, sekarang kita mengetahui ya bagaimana kita mendeliver our speech ya. Juga nanti dibahas bagaimana kita meminimalkan rasa grogi atau nervous kita gitu ketika bicara, lalu mengakhiri sebuah public speaking atau speech ya, dan juga ada metode dari speaking. Okay, this is the statement. Good public speakers understand that they must plan, organize and revise their material in order to develop an effective speech. Jadi artinya ketika kita menjadi seorang public speaker, kita harus memahami ya bagaimana cara kita merencanakan, mengorganisir dan juga mengembangkan ya ide atau materi yang sedang kita tayangkan. Sehingga public speaking yang kita sampaikan atau materi yang kita sampaikan akan jauh lebih efektif untuk didengarkan oleh audiensnya. Nah, maka ketika kita membuat satu materi ya atau menyusun materi, maka materi tersebut harus disusun dengan baik ya sehingga terlihat kuat dan mantap. Gitu. Ya, baik dari segi PowerPoint-nya, slide-nya, gambarnya, ya, materinya, sumbernya, datanya dan sebagainya. Jadi, teman-teman harus menyusun materi yang kuat dan mantap. Nah, secara teori bagaimana menyusun materi yang kuat dan mantap ya, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah materi yang kita susun atau yang kita buat harus efektif. Efektif yaitu tepat sasaran sesuai dengan tujuan presentasi yang telah ditetapkan. Yaitu sesuai dengan kebutuhan audiens yang mendengarkan presentasi kita.
Ya, jadi yang pertama sifatnya efektif. Selain itu juga harus efisien. Efisien artinya ya pas disampaikan untuk batas waktu yang tersedia. Jadi kalau teman-teman diminta berbicara sekitar 20 menit, maka teman-teman mempunyai slide yang cukup ya, tidak terlalu panjang. Contoh ketika sidang, maka slide-nya juga sesuai dengan chapter yang kita tampilkan, misalkan 5 atau 6 gitu ya, tidak bertele-tele dan sebagainya. Yang ketiga, terstruktur dengan baik ya, artinya memiliki struktur dan alur yang jelas ya, mana pembuka, mana isi dan mana penutup. Gitu. Jadi enggak dari sini balik lagi ke depan, depan ke belakang, belakang ke tengah, misalkan seperti itu. Ya, jadi mudah diikuti oleh para audiens. Yang keempat, isinya kredibel, artinya memiliki tingkat kebenaran dan kevalidan yang tinggi. Jadi bukan asal meletakkan atau menambahkan satu isi dari slide-slide lain ke dalam slide yang kita buat. Ya, lebih bagus kita juga sudah mempelajari atau membaca materi sebelumnya sehingga kita punya modal, dikatakan seperti itu ya, sebelum kita tampil atau berbicara di depan audiens. Nah, langkah-langkah membuat materi yang kuat dan mantap ya. Yang pertama, pernah juga Mister sampaikan kemarin, kita mempunyai cara yaitu dengan brainstorming ya, atau listing atau clustering ya, yaitu ide utama atau menggali gagasan-gagasan utama ya. Nah, di sini disebutkan menurut Gary Reynolds ya, kejelasan dan perspektif yang segar dapat dicapai dan diraih dengan pena dan kertas atau whiteboard untuk membuat sketsa ide-ide Anda. Jadi bagaimana kita mengalirkan ide? Ya, kita ambil pulpen, kita ambil HP, kita boleh ambil buku, kita ambil kertas ya. Maka kita tuangkan ide-ide yang ada di dalam pemikiran kita ya, sama seperti kita ketika kita mau menulis gitu kan, kita membuat ide ya, seperti cluster, mind mapping ya, brainstorming dan sebagainya. Nah, hal ini sama dilakukan ketika kita mau berbicara. Ya, jadi setelah kita kumpulkan ide-ide tersebut, lalu langkah berikutnya adalah kita evaluasi ide tersebut. Mana ide yang tadi dianggap penting ya, kuat dan baik atau mantap gitu, mana juga yang lemah dan tidak relate atau tidak termasuk dari bagian topik yang akan kita bahas. Setelah kita evaluasi, kita sorting ya, dikualifikasikan, setelah itu kita strukturkan. Strukturkan ini artinya kita bisa membuat outline seperti yang kemarin Mister jelaskan. Pada tahapan ini kita menstrukturkan atau membuat outline yang sesuai dengan keadaan atau kemampuan kita dalam menyampaikan. Gitu. Sehingga kita mudah dalam menyampaikannya dan kita juga punya pandangan yang sesuai. Gitu. Nah, yang terakhir baru kita kembangkan ide-ide tersebut. Artinya poin-poin yang sudah kita catat, poin-poin yang sudah kita dapatkan tadi, kita kembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, itu ya tadi cara membuat materi atau bahan presentasi yang kuat dan mantap. Nah, di sini beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan atau teman-teman pertimbangkan ketika mendeliver atau memberikan sebuah speech atau public speaking tadi. Ya, yang pertama self confident ya. Pasti ini kaitannya dengan diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita tampil pede? Ya, bagaimana caranya kita tidak nervous. Maka yang pertama dari mulai penampilan, yang kemarin sudah Mister bahas, datang lebih awal, siap dengan materi dan sebagainya. Itu pasti kita akan menambah kepercayaan dirian ya. Jadi self confident nomor 1. Yang kedua, approach and beginning. Approach di sini kalau kaitannya dalam presentasi offline ya, mungkin kita bisa melakukan pendekatan kepada panitia ya, kepada misalkan audiensnya itu kira-kira dari kalangan mana ya, dari tingkat apa dan sebagainya ya. Lalu juga kita bisa mengawali hal-hal tersebut dengan baik gitu. Jadi kita bisa mengetahui lebih awal seperti apa kelas sosial atau mungkin lingkungan yang ada di dalam kelas yang ada tersebut gitu ya. Mungkin kalau offline, kalau online ya kita tinggal melihat
sebenarnya mereka ini banyakkan pendaftarnya dari mana gitu ya, apakah latar belakangnya sebagai pendidik, sebagai entertainer atau apa dan sebagainya. Yang ketiga eye contact ya. Eye contact di sini jelas kita melihat kontak mata. Jadi kalau misalkan kita di online ya kita mandangnya yang memandang kamera gitu ya. Seolah-olah kamera ini adalah penampilan dari audiens yang akan kita jumpai gitu ya. Maka akan kelihatan beda kalau Mister nengok kanan atau nengok kiri sama nengok tengah gitu ya. Ya sesekali kita bisa ke bawah sambil membaca seperti itu ya. Nah, itu akan dibedakan. Speaking rate di sini kecepatan berbicara. Artinya boleh ngomong cepat tetapi tetap jelas gitu ya. Jadi speaking rate ini kaitannya juga sama kemampuan kita ya, mungkin pengalaman berdasarkan kita bicara ketika menjelaskan atau menggambarkan sesuatu. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi artinya bisa temponya cepat, sedang, lambat ya, dan itu kita yang mengaturnya. Jadi jangan sampai kita terlalu lambat atau terlalu cepat atau mungkin juga tempo yang tidak beraturan. Seperti itu. Yang kelima expressiveness ya, kaitannya dengan our body gitu ya, mungkin juga dengan our face gitu ya, yang ekspresif gitu ya, yang penuh dengan senyum ya, penuh dengan kegembiraan dan sebagainya. Nah, ini juga menambah nilai plus pada saat kita menyampaikan speech. Clarity dan volume ya. Nah, jangan sampai suara kita tidak terdengar atau suara kita kecil sehingga peserta yang ada di belakang, misalnya kalau itu di sebuah gedung gitu katakan, kita tidak bisa sampai ke sana. Maka biasanya disiasati dengan berdiri pada situasi yang ada di tengah gitu. Jadi tidak selalu di depan panggung, tapi kita bisa menuju ke audiens ada di tengah, sehingga kita bisa mendekati mereka, kita bisa mendatangi mereka sehingga mereka lebih jelas mendengar suara kita ya, atau dengan pengaturan volume dari speaker dan sebagainya. Ada gestures dan movement, ini juga sama ya, bagaimana kita menggunakan gerakan tubuh, volume ya, tadi sudah terkait juga. Gesture dan movement ini hampir mirip yang tadi Mister gambarkan. Jadi gerakan tubuh kita ketika kita menjelaskan biasanya ada tambahan-tambahan ya. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya Mister akan jelaskan beberapa jenis gestures. Ya, jenis gestures misalnya seperti tanda ini ya, terus tanda ini dan sebagainya gitu ya. Lalu angkat tangan, lalu ada nunjuk dan sebagainya. Nah, ini adalah jenis-jenis gestures atau movement yang ada daripada si speaker tersebut gitu ya. Yang kedelapan adalah postur dan voice. Kalau postur kemarin kita sudah bahas juga sedikit bagaimana sebaiknya postur kita ya ketika kita mendeliver sebuah speech. Lalu voice ya, yaitu posisi yang baik atau posisi yang seimbang itu seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan online kan nggak terlalu kelihatan. Yang jelas misalkan kalau seperti ini ya, Mister ada di dalam online, kita terlihat cukup jelas dari mulai kepala hingga minimal bagian dada atau tangan kita ya. Kalau sampai kaki kan nggak mungkin juga, bisa sampai kaki tapi mungkin Mister harus menampilkan green background ya, sehingga nanti Mister akan kelihatan lebih jelas. Nah, biasanya digunakan kepada trainer-trainer yang sudah punya tim, sehingga mereka berdiri memang di belakang layar hijau, tapi nanti di dalam kameranya itu sudah disetting bagaimana latarnya diganti dengan latar lain. Lalu use of notes ya, tadi penggunaan notes di sini dibolehkan ya, hanya saja jangan terpaku pada catatan ya. Nanti kita buat bagaimana note-note tersebut justru menguatkan kita untuk berbicara di depan publik. Ya, yang ke-10 enthusiasm ya. Jadi kita antusias untuk menyampaikan itu, penuh semangat ya, tidak katakan lemas atau terlihat lelah seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ending and departure. Jadi bagaimana kita mengakhiri sebuah public speaking ya, lalu juga kita menanamkan sebuah
pesan kepada audiens sehingga ketika mereka mulai pulang ke rumah kembali atau kembali ke tempat masing-masing, mereka mendapatkan sesuatu yang baru dari kita. Ya, dianggap seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa cara ya untuk praktis, tapi di sini tadi tidak akan Mister bacakan semua. Di sini hanya disebutkan bagaimana cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan pengolahan dari suara atau pesan ya. Misalkan ketika kita greet the audience ya, kita bisa say hello ya, karena kita dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya, assalamualaikum, atau kalau misalkan ditambahkan dengan yang lain ya, bisa Om Swastiastu, nama budaya ya, salam kebajikan dan sebagainya, itu bisa ditambahkan. Jadi di sini adalah menyapa atau to greet the audience ya. Contohnya itu. Nah, berikutnya kita bisa mengenalkan diri ya, jadi dengan nama, posisi, responsibility di perusahaan. Ya, selain itu mungkin kita juga bisa secara singkat ya. Misalnya good afternoon, ladies and gentlemen, let me introduce myself. My name is blah blah blah. I'm a student from 5th semester atau 7th semester ya. I'm blah blah blah. Nah, di sini kita bisa menjelaskan sedikit tentang diri kita. Ya, tapi tidak terlalu banyak. Artinya memang kenalan atau mengenalkan diri kita itu bisa secara baik, kita bisa lebih tahu ya. Apalagi kalau misalkan kelas yang hari Sabtu, mungkin karena kelompoknya sudah kenal tapi teman yang lainnya kan belum kenal gitu. Mungkin ada yang sudah kenal Mr. Ahmad tapi ada juga yang belum mengenal Mr. Ahmad, maka harus disampaikan. Dan juga on cam yang paling jelas ya, ketika speakernya ngomong itu on cam, jangan sampai nanti nggak kelihatan siapa sih yang ngomong gitu ya. Nah, itu disampaikan seperti itu. Oke, kalau ada moderator mungkin moderatornya ya, kenapa? Kalau ada moderator, itu moderatornya bisa disampaikan ya, misalkan I am very pleased and proud to introduce my friend bla 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 bla, misalkan disebutkan ya, he is known for bla 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 and he will deliver you about bla bla bla. Nah, itu boleh dibantu kalau misalkan memang mau nanti ada moderator ya, katakan seperti itu. Nah, setelah itu maka di bagian tengah biasanya kita akan membahas sebuah konten atau isi dari public speaking kita. Ya, maka kita bisa dengan today I'm going to talk about ya, the subject of my presentation is I plan to speak about dan sebagainya. Ya. Atau kalau kita misalkan secara tidak langsung dipilih, maka kita bisa I have chosen to speak about this because bla 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 gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, tapi kita akan mencoba dalam bentuk dua bahasa, yaitu yang pertama kita nanti coba bahasa Indonesia, setelah UTS nanti boleh kita coba bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman punya dua versi di sini. Punya versi bahasa Indonesia, punya versi bahasa Inggris. Gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa menunjukkan tujuan atau goal dari pembicaraan atau presentasi yang akan kita sampaikan. Misalnya, my purpose in doing this paper is to give you a solid background on the subject of oral presentation so that in the future at the blah 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 gitu ya. To give the general overview of blah blah blah, to outline blah 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 ya. Intinya adalah kita menyampaikan tujuan juga goal yang akan kita tempuh atau kita targetkan di dalam presentasi kita. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada outline ya yang tadi kita sampaikan di awal. Jadi announce your outline, misalnya I have broken my speech down into bla 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 parts ya, misalkan dalam 3 part atau 2 part atau 4 poin atau 3 poin dan sebagainya. Ya, atau hanya 2 poin misalkan itu boleh juga. Ya. Nah, in part 3 I'm going to show you misalnya bla 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 gitu ya. Nah, seperti halnya materi ini Mr. bagi dalam tadi 4 poin ya. Misalkan ada bagaimana mendeliver speech, lalu menangani nervous, setelah itu menutup speech, yang terakhir adalah bagaimana kita mengetahui metode speaking yang
kita jabarkan atau kita sampaikan. Oke, di sini juga beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan pada situasi yang berbeda ya. Misalkan pada saat kita memberi contoh, pada saat penekanan, ya, pada saat menyimpulkan, ya, terus mengacu pada common knowledge ya dan sebagainya. Nah, ini teman-teman tinggal gunakan saja atau bisa juga nanti dipilih sebagai salah satu bahasan atau kata-kata atau kalimat yang mau kita pakai dalam percakapan atau penyampaian dalam public speaking ini. Ya, nah ini nggak Mister bacakan satu-satu ya. Jadi tadi teman-teman tinggal lihat lagi di dalam slide atau bisa juga mencari referensi tambahan di buku-buku lainnya. Nah, hal terpenting ketika teman-teman membuat satu materi, maka materi tersebut ya, yang pertama memiliki tujuan, specific purpose, dan central idea. Jadi outline-nya atau secara umum formatnya membentuk seperti ini. Ya, baik itu dari judul, lalu ada objektifnya itu apa, tujuannya apa, diawali dengan introduction, setelah introduction ada transisi di situ nanti ditambahkan body tadi adalah isi dari materi yang akan kita sampaikan. Setelah kita menyampaikan isi dari materi tersebut, kita buat transisi lagi, setelah itu conclusion. Ya, sedangkan documentation ini adalah tambahan ya, baik misalkan berupa referensi atau bisa juga berupa slide. Jadi ketika teman-teman sudah mempresentasikan sesuatu, misalkan saat ini Mister sudah mempresentasikan ini, maka Mister boleh memberikan dokumentasi berupa e-book, misalnya e-book yang sudah ada di Sepada itu boleh di-download misalnya. Nah, ini juga bagian dari materi tersebut ya. Bedanya di dalam PowerPoint sudah dirangkum sehingga yang penting-penting disampaikan dan sisanya bukan tidak penting tetapi mereka bisa dibaca atau dipelajari kembali sebagai tambahan untuk pengetahuan kita masing-masing. Ya, jadi bentuknya seperti ini formatnya ya. Sudah Mister sampaikan, yang penting ada pembuka, isi, penutup. Nah, itu yang paling penting pada saat kita presentasi. Nah, sekarang bagaimana ketika seseorang melakukan presentasi tetapi ternyata ada sebuah ketakutan. Nah, maka Mister tadi malam sudah menyiapkan satu buah tes ya. Ketika tes itu dikerjakan, maka kita bisa mengetahui seberapa besar kecemasan kita dalam berbicara atau di dalam mengungkapkan satu materi ya. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Nah, siapa yang sudah mengerjakan? Ada yang mau sharing hasilnya bagaimana? Nggak apa-apa, ini jujurly bisa disampaikan gitu. Ada yang sudah mencoba tes tersebut. Itu bentuknya Microsoft Word tadi malam sudah Mister bagikan itu. Sudah, Sir. Ya, siapa yang mau share coba hasilnya berapa? Kan di situ ada nilainya tuh. Kalau 83 Anda bla 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 gitu ya. Kalau 100 sekian Anda bla 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 gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Coba siapa yang mau share silakan. Aku sih 60, Sir, tapi nggak ada ininya. Di situnya adanya cuma 54 ke bawah sama 83 ke atas. Kenapa? Nilainya berapa? Aku nilainya 60, tapi di situ adanya tuh 54 ke bawah. Misalnya kalau 54 ke bawah tuh bagaimana? Ya berarti masuk yang 80 ke atas itu. 80 ke atas 60, Sir. Oh, 60 nilainya. Iya. Ada salah hitung nggak? Enggak, Sir, udah. Ada yang lain? Nilainya berapa? Karena dia nggak ada yang di middle gitu, Sir. Harusnya kan bisa ada, ini 53, ini sampai 83, bisa ada 3 pilihan, ini cuma 2. Ya kan itu ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau itu dari buku sih sebenarnya. Jadi kita mencoba tes itu, mungkin hasilnya ada yang lain selain nilai 60? Ada? Siapa yang sudah mencoba lagi selain tadi Miss Ria? Belum, Sir. Belum dijumlahin, Sir. Udah ngerjain, cuma belum jumlahin. Oh, belum dijumlahin. Ya, jadi dijumlahkan, nanti terlihat, di situ kelihatan ya,
Artinya nanti jumlah yang kita dapatkan itu bisa terlihat di situ. Ya, tapi balik lagi itu kan hanya sebuah tes. Artinya sebuah teori yang dibuat oleh seseorang untuk mendapatkan nilai gitu ya. Nah, tetapi pada prakteknya bagaimana ketika kita mendapati diri kita grogi, nervous atau tidak tenang atau gugup gitu ya. Nah, di sini disebutkan ketakutan adalah hal yang wajar dan alami karena merupakan bagian dari emosi. Jadi ketika ada seseorang yang tampil, baik itu di depan publik offline atau online, ya, ketika itu dia emosi atau grogi, maka itu hal yang wajar. Nah, tapi bagaimana mengubah emosi tersebut menjadi emosi positif, ya, maka itu butuh pengetahuan dan pembelajaran. Contoh pada saat ketika kita mau sidang, ya, karena kita grogi, karena kita emosi tadi tidak bisa menangani gugup atau nervous, akhirnya apa yang sudah kita tulis, ya, walaupun itu tulisan sendiri, kadang-kadang menjadi lupa. Sehingga ketika ditanya dosen, ketika ditanya penguji, kita lupa apa yang kita tulis sebelum-sebelumnya. Nah, jadi pengolahan emosi atau rasa nervous ini bisa kita lakukan sebenarnya, ya. Nah, apa hal-hal yang biasanya terjadi ketika kita gugup? Misalnya apa, teman-teman? Mungkin satu, gemeteran gitu ya, keringat dingin. Apalagi? Misalnya deg-degan, Lost control. Kalau saya mules, Sir. Tegang, mules. mules ya, mules jadi lemes ya, padahal nggak pengen BAB juga gitu, tapi mules aja gitu ya. Terus apalagi? Ya, hal-hal yang seperti itu mungkin karena dari pengalaman atau dari kebiasaan kita. Ya, ketika kita terbiasa berbicara di depan orang lain, ya saya rasa itu tidak akan menjadi sebuah ketakutan, ya. Justru itu menjadi sebuah tantangan. Ya, tapi memang ketakutan itu akan berbeda ketika kita berada pada satu tempat yang baru. Katakan misalnya gini, ketika Mister mengajarkan satu mata kuliah lalu ketemu dengan kelas baru gitu, nah maka yang kita asumsikan adalah bagaimana di awal kita mengolah atau mengontrol kelas tersebut. Jadi 1 sampai 5 atau 10 menit di awal itu bisa menentukan bagaimana kita diterima atau kita hanya menjadi objek tontonan gitu. Jadi ketika itu makanya kita harus bisa bagaimana caranya membuat audiensnya nyaman, ya, audiensnya juga terlihat tenang dan kita juga bisa mendeliver dengan baik gitu. Karena kalau misalkan kita bahas lebih luas lagi, mungkin ada juga tipe-tipe audiens. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada yang tipenya misalkan ya memang dia pendengar gitu ya, pendengar yang baik. Ada tipe yang memang dia sering nanya gitu, ada tipe yang memang dia katakan expert, nyasar gitu ya. Sebenarnya dia udah bisa tapi dia memang mau review aja, dia mau ikut lagi dan sebagainya seperti itu. Dan itu kita harus ketahui hal-hal yang seperti itu. Lalu bagaimana kita misalkan ketika kita tidak tahu jawabannya, ya bagaimana ketika kita ditanya, bagaimana ketika kita mendapatkan satu pertanyaan dan sebagainya. Nah, ini harus kita bisa olah. Nah, biasanya kan ketakutan-ketakutan itu karena kita sendiri yang berpikir terlalu jauh. Sehingga apa yang belum terjadi seolah-olah kita sudah takutkan. Padahal belum tentu itu terjadi gitu. Ya, nah dari situ nanti kita bisa cek ya bagaimana mengantisipasi nervous. Ya mungkin teman-teman bisa browsing juga di YouTube banyak. Kalau di buku yang Mr. share itu ada 21 days 21 days 21 hari untuk mengantisipasi ketakutan gitu atau mengatasi rasa cemas, seperti itulah judulnya kurang lebih begitu. Nah di Spada udah ada itu. Jadi kalau kita mau pelajari itu ya
Jadi Mr. rasa tidak ada kesulitan dan tidak ada rasa takut. Nah, di sini ada juga beberapa jenis ketakutan ya. Nah, yang tadi Mr. sebutkan bahwa ketakutan itu belum tentu terjadi. Yang pertama, fear of being stared at. Jadi kita takut menjadi tontonan ya, kita takut ditatap nih karena semua mata tertuju pada kita. Gitu kan. Ya mungkin kalau di online mah tinggal disuruh off cam aja gitu ya. Justru ada yang on cam malah takut gitu misalnya. Tapi kalau di sini Mister bebas aja sih, kadang on cam, kadang off cam gitu. Cuman teman-teman kadang-kadang kan juga males nyalain cam gitu. Nah, tapi kalau offline mungkin karena kita di panggung gitu, sehingga kita ditatap oleh ratusan atau puluhan orang gitu. Mungkin pada saat kita meeting juga gitu ya, teman-teman mungkin presentasi ditonton gitu kan. Nah, itu biasanya kita menjadi pusat perhatian. Nah, kita takut gitu ya. Yang kedua, fear of failure. Ya, takut gagal dan takut penolakan. Ya. Jadi if you are like most people, you are afraid of looking stupid, you ask yourself, what if I make a fool of myself? Or what if I say something really dumb? Nah, di sini kita sendiri sebenarnya nggak pede gitu. Nah, menurut Mister kalau ketakutan untuk gagal atau ditolak, ini adalah kembali lagi kepada rasa percaya diri kita. Ya. Yang ketiga, fear of the unknown. Nah, ini yang biasanya kita alami ketika kita tidak tahu, takut ya akan sesuatu yang tidak kita ketahui. Misalnya new events such as first job interview, misalnya ya, fortunately this fear usually is in public speaking as you gain experience. Jadi semakin kita mendapatkan pengalaman, semakin kita mengembangkan, maka tidak akan ada lagi rasa takut atau cemas atau gugup ya. Ya sama halnya ketika awal-awal maybe I was teaching the class gitu ya. Dulu awal-awal kan kita menjadi asisten dulu, lalu kita mencoba handle kelas gitu ya, dan nggak mungkin langsung pede gitu ya. Jadi itu ada rasa takut yang kita belum tahu dari mana. Yang keempat, traumatic experience ya, ini ada trauma gitu ya, mungkin ya pengalaman pribadi gitu mungkin ya, bisa juga painful memories ya, dan sebagainya. Yang kelima adalah social anxiety ya. Jadi because of your genetic makeup or temperament, you may be awkward, uneasy or apprehensive in public. Jadi bisa ketakutan dalam bentuk sosial ya. Jadi misalnya ya kita nggak pede, tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi ya, kalau kita lihat saat ini justru banyak orang yang membuat sesuatu yang negatif atau kurang minus gitu menjadi plus. Ya, justru kita lihat begitu. Jadi nggak tergantung harus cantik, harus ganteng, harus seksi, harus montok dan sebagainya gitu, tetapi mereka pede saja gitu ya. Nah, itu artinya mereka sudah menggugurkan social anxiety ini ya. Jadi siapapun punya kelebihan. Nah, itu yang harus ditanamkan pada pemikiran kita, jadi kita tidak perlu takut. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita mengetahui bahwa kita mempunyai rasa takut, gugup, ya, atau tadi nervous, maka kita bisa menggunakan beberapa metode dari speaking atau metode of speech. Yang pertama, metode menghafal atau memorization method. Tentu saja metode ini tidak dianjurkan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau hafalan, ya, seperti you learn language, you don't memorize the language, but you practice it. Gitu kan? Ada nggak orang belajar bahasa terus dihafal? Mungkin kalau hafalnya cuma menghafal kata kerjanya, terus menghafal let's say hiragana, katakana, itu mungkin masih wajar. Tapi kalau menghafal bahasa, menurut Mister adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, impossible. That's why memorization method is not a recommended method. Tapi bagi ya orang yang mungkin lebih condong kepada eksak atau mathematics gitu ya, mereka memang agak sulit mengeluarkan kata-kata, maka mereka akan menggunakan metode-metode tersebut. Gitu. Jadi biasanya orang yang background-nya di akuntan atau keuangan dan sebagainya, mereka kalau ngomong jarang, tapi untuk kata-kata itu mereka bisa menghafal. Gitu. Nah, yang kedua, metode menggunakan note ya. Jadi kalau di dalam teorinya disebut dengan manuscript method. Manuscript method artinya public speaking yang dilakukan dengan
menggunakan note ya. Misalkan bagi yang sibuk, misalkan katakan menteri, presiden, lalu ada misalkan ambasador dan sebagainya gitu ya, maka mereka biasanya menggunakan ini ya, dibuat oleh asisten atau staf ahli untuk dibacakan ya. Nah, manuskrip ini biasanya juga digunakan ya, misalkan pada saat memberikan speech yang singkat ya, atau peresmian ya, biasanya untuk penulisan nama-nama ya, karena dikhawatirkan salah sebut gitu, maka biasanya ditulis nama-namanya. Nah, tapi yang disampaikan kemarin ya, kalau kita pun pakai manuscript method, kita tidak reading, jadi tidak membaca. Ya, tetap kita menyampaikan seperti apa yang kita sampaikan kepada audiens. Nah, yang ketiga adalah teknik atau metode impromptu. Ya, impromptu di sini adalah method of speaking directly. Jadi di sini metode berbicara tanpa persiapan. Nah, ketika kita dihadapkan metode berbicara pada persiapan ya, tanpa persiapan, maka kita mempunyai beberapa cara. Ya, nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin Mister akan sampaikan bagaimana metode speaking impromptu ya, tanpa ada persiapan. Ya, misalkan salah satunya kita bisa menyebutkan dengan 3 magic pillars. Ya, 3 magic pillars ini salah satunya dengan menyebutkan 3 hal. Misalnya, baik teman-teman, saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat hubungan supaya lebih langgeng. Ada 3 hal yang perlu teman-teman tanamkan dalam sebuah hubungan. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah kesetiaan, yang ketiga adalah kebijaksanaan. Nah, misalkan gitu. Sehingga dari 3 poin tersebut teman-teman sudah bisa menjabarkan. Padahal itu adalah teknik impromptu tadi. Yang mana kita nggak tahu sebenarnya itu benar 3 atau tidak. Bisa jadi lebih. Tetapi karena yang kita bicarakan hanya 3, ya kita poinkan 3 saja. Yang penting adalah hal tersebut terkait memang dengan apa yang kita sampaikan tadi di awal. Ya, misalkan tentang bagaimana menjalin sebuah hubungan yang langgeng atau yang samawa gitu ya, misalkan sakinah, mawaddah, warahmah dan sebagainya kan kayak gitu. Nah, di sini yang keempat, extemporaneous speech ya. Jadi di sini menggunakan note tetapi dia tidak membaca sepenuhnya. Jadi inilah yang direkomendasikan, yaitu teknik keempat ya. Bagaimana seorang pembicara dia berbicara tetapi dia tidak membaca, tidak menghafal ya. Jadi gabungan antara teknik impromptu dengan notes. Ya, artinya impromptunya keluar ya, kreativitasnya atau pengembangan idenya ada, lalu note-nya juga memang telah disiapkan. Nah, tapi note-nya tidak dibaca sepenuhnya. Jadi poin-poin saja yang digarisbawahi oleh pembicara tersebut ya. Ya seperti halnya yang teman-teman lakukan nanti ketika webinar. Ya silakan saja kan teman-teman punya catatan-catatan kecil, note-note gitu kan, yang mana bisa digunakan ketika berbicara seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Nah, ada tips yaitu menggunakan voice ya. Voice di sini singkatan dari volume, gap, intonation, clarity, dan energy. Ya, volume tadi kaitannya dengan suara, gap itu bagaimana cara kita mengurangi kata-kata misalkan jadi kayak jedanya, gapnya. Nah, gapnya itu bagaimana supaya berkurang. Ya, intonation, intonasi, clarity, kejelasan, dan energy bagaimana power kita ketika kita mengucapkan atau mengungkapkan sebuah public speaking ya. Nah, ini tips kita ingat kata voice. Jadi volume, gap, intonation, clarity, dan energy. Lalu ada 5P dalam presentasi. Ketika teman-teman melakukan presentasi, ingat 5P. Yang pertama adalah penyesuaian diri. Penyesuaian diri tadi kaitannya ya, yang pertama bisa dengan bagaimana kita menyesuaikan diri kita di lingkungan tersebut, baik lingkungan kantor misalkan ya, panggung, atau ketika kita melakukan sebuah webinar online yang ada di dalam internet atau di dalam meeting gitu ya. Nah, itu bagaimana kita menyesuaikan diri kita dulu.
Yang berikutnya adalah pernafasan. Jadi tarik nafas ya supaya kita tidak gugup ya, tidak terlalu nervous ya. Jadi kita mengatur pernafasan dengan baik seperti itu. Yang ketiga adalah perubahan bahasa tubuh. Jadi kita tentukan juga bagaimana gestures yang tadi kita buat ya ketika kita presentasi itu memang sudah terlihat ya. Jadi artinya jangan misalkan kita posisi kanan terus gitu ya, tidak kiri, tidak pindah, atau tangannya misalkan ditekuk terus tidak ada perubahan sama sekali gitu. Nah, ini juga sangat berpengaruh seperti itu. Yang keempat pemanasan. Pemanasan di sini kaitannya sama seperti yang sebelumnya. Mungkin latihan, teman-teman bisa lakukan itu ya. Atau berbicara ketika kita masih dalam kendaraan, ketika kita di rumah berbicara di depan cermin ya dan sebagainya. Yang kelima penjangkaran. Penjangkaran itu kaitannya sama seperti kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana kita membuat satu teknik ya pembuka sehingga audiens ya bisa tertarik pada pembicaraan apa yang kita angkat atau kita bahas ya. Nah, ini 5P dalam presentasi. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara teman-teman menutup ya sebuah presentasi ya atau katakan sebuah pembicaraan tadi materi yang kita sampaikan akan kita tutup. Nah, biasanya kalau kita mau menutup, biasanya kan kita selalu mengucapkan terima kasih, demikian presentasi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita ubah bagaimana cara kita membuat penutupan. Ya, yang pertama kita bisa membuat satu ikrar atau janji. Jadi yang disebut dengan ikrar atau janji ini seperti kita membuat kesepakatan. Ya, kesepakatan dengan audiens ya, dengan audiens yang mana audiens ini kan orang yang tadi kita sampaikan materi kita kepada mereka. Nah, tetapi sebelum kita tutup atau sebelum kita close ya, sebelum kita close maka kita buat ikatan, kita buat janji gitu ya. Misalnya gini, baiklah demikian yang dapat saya sampaikan. Tetapi sebelum saya menutup presentasi saya ingin semua peserta yang ada di sini berkomitmen ya, bersama-sama kita komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan sama-sama berjuang dan juga mengusahakan apapun kemajuan untuk pendidikan Indonesia. Misalnya gitu. Jadi sukses untuk kita semua. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan gitu. Jadi artinya ikrar atau janji ini kita mengajak mereka semua untuk sama-sama berkomitmen, ya sama-sama mendukung gitu, sama-sama menyetujui misalnya dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ajakan. Ya, ajakan di sini sama seperti kita halnya merayu atau mengajak, ya sama saja gitu. Jadi artinya ketika kita mau menutup sebuah presentasi, kita bisa akhiri dengan sebuah ajakan. Misalnya gini, baik Bapak Ibu sekalian para peserta training pada hari ini, ya saya mengajak teman-teman semua untuk memulai membangun kualitas diri kita masing-masing, ya sehingga pelayanan di dalam perusahaan ini akan semakin meningkat. Ya, dan kemajuan perusahaan ini juga menjadi tanggung jawab kita semua sehingga apa yang akan kita cita-citakan akan berhasil dan sukses. Terima kasih, salam sukses selalu untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, misalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa merubah konteks atau kata-katanya dengan apapun itu. Ya, jadi yang penting bisa berupa ajakan. Ya mengajak ya atau mengundang atau bersama-sama bla 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 dan sebagainya. Yang ketiga dengan cerita. Nah, kalau cerita ini mungkin macam-macam ya. Salah satunya misalnya gini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, presentasi saya telah selesai. Namun sebelum saya tutup presentasi saya akan sampaikan sebuah cerita. Ya, dikisahkan ada satu
orang murid yang datang menemui gurunya, disebut suhu seperti itu. Lalu murid tersebut ketika datang bertanya kepada gurunya, menunjukkan tangannya. Ketika itu tangannya menggenggam seekor burung, lalu ditanyakan kepada gurunya, "Guru, apakah Anda bisa menebak apakah burung ini mati atau hidup?" Maka guru tersebut menjawab, "Ketika saya sebut burung itu mati, maka Anda bisa saja melonggarkan tangan Anda untuk melepaskan burung tersebut. Tetapi ketika saya bilang burung itu hidup, maka Anda bisa saja mengencangkan kepala Anda sehingga burung tersebut mati." Apa makna dari cerita tersebut? Bahwa apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa jadi baik dan benar, ya, ataupun salah, tergantung bagaimana Anda membuat persepsi pada diri Anda masing-masing. Ya, sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan seperti itu. Jadi dengan cerita, ya, atau cerita-cerita lain yang intinya adalah membuat satu makna, sehingga para peserta itu bisa mendapatkan satu buah hikmah, gitu ya. Yang keempat dengan lagu, ya, penutup bisa dengan lagu. Jadi teman-teman mungkin ada yang jago main gitar gitu, bisa dengan lagu, atau bisa dengan judul-judul lagu yang kira-kira populer gitu ya. Misalnya kalau kita training motivasi misalnya, ya, ada lagu I Have a Dream gitu misalnya, ya, nah itu bisa kita nyanyikan sama-sama. Nah dari lagu tersebut kita bisa sampaikan bahwa setiap orang berhak mempunyai mimpi dan semua berawal dari mimpi. Siapa yang takut bermimpi maka dia tidak punya tujuan hidup misalnya gitu. Ya, itu seperti itu contoh lagu, ya. Yang kelima pantun. Nah, kalau pantun ini bebas juga sama. Yang penting ritmenya. Biasanya ritmenya berakhiran sama gitu ya. ABAB ABAB gitu misalnya. Contoh misalnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, saya akan membagikan satu buah pantun. Oke, pantunnya sebagai berikut. Nah, jangan lupa bilang cakep gitu ya. Biasanya kan seperti itu. Ya, misalnya Nagita Slavina dipanggil Gigi. Nah, Raffi Ahmad membawa stroberi. Demikian materi yang dapat saya bagi, kurang lebihnya I'm sorry. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu pantun. Nah, yang terakhir adalah kutipan. Kutipan artinya bisa dengan hal-hal yang kemarin ya. Jadi gini teman-teman, ketika kemarin kita membuka dengan kutipan, ya akhiri dengan hal lain, jangan kutipan juga gitu. Jadi kayak diimbangi. Ketika awalnya kita dengan pantun, ya boleh pulangnya dengan kutipan. Ketika awalnya kutipan, pulangnya pantun gitu. Jadi ada hal-hal yang berbeda audiens dapatkan ketika mereka di awal dan di akhir. Seperti itu. Ya, kutipan itu misalnya dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan musik hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Maka siapapun yang mau hidupnya terarah, maka mereka wajib meyakini dan mengimani ya agama dan Tuhan yang mereka yakini. Gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagainya. Oke, nah itu adalah beberapa teknik penutup yang bisa kita contohkan atau kita bisa lakukan ketika kita membuat satu penutupan presentasi. Nah, nanti teman-teman tinggal dicoba bagaimana mencoba penutupan tersebut ya, baik itu dengan hal-hal yang tadi Mister sampaikan atau dengan hal lain yang teman-teman mau lakukan sendiri boleh. Oke, nah di sini karena nanti sifatnya adalah sharing session atau diskusi sama-sama,
Maka untuk mendapatkan presentasi yang baik, kita punya rubrik ya. Rubriknya ini misalnya evaluasi bagi presenternya ya. Nah, nanti siapa yang menilai? Yang menilai adalah teman sejawat. Ya, teman sejawat berarti rekan di dalam kelompoknya. Gitu, rekan di dalam kelompoknya misalkan kalau kelompok 1 ada 7 orang ya berarti yang nilai 6 orang termasuk Mister 7 gitu misalnya ya. Nah, nanti nilainya misalnya 1 need improvement, 2 fair, 3 good, 4 excellent misalnya. Nah, jadi di sini dikasih alasan ya kenapa misalkan dia fair, kenapa dia good gitu ya. Boleh dengan format seperti ini. Nah, ini formatnya. Misalnya namanya siapa ya. Nah, masing-masing nanti membuat di Excel aja ya. Misalkan ini contoh ya, ini punya Miss Ria. Berarti Miss Ria kan menilai siapa? Misalkan Miss Ria menilai Mr. Satibi, Mr. Ahmad, Endah, Aime, VJ, Ajis gitu misalnya. Nah, maka Miss Ria akan menilai 5 atau 6 orang. Ya. Nah, nanti dikasih note-note aja ya. Jadi tugasnya audien itu juga jangan dengerin doang ya, tapi ngasih nilai gitu. Ya, nanti dilaporkan nilai itu, dikumpulkan. Masing-masing punya penilaian temannya. Nah, introduction-nya gimana? Poin utamanya gimana? Transition-nya gimana? Pengetahuannya tentang materi itu seperti apa? Conclusion-nya bagaimana? Nah, dan sebagainya. Itu bisa ya. Nah, tapi kalau mau menggunakan yang lebih jelas, misalkan seperti ini juga bisa, tapi ini terlalu panjang. Jadi hanya dengan poin, misalkan 1 missing, 2 unsatisfactory, 3 average, 4 efektif, 5 excellent. Tapi saran Mister mendingan menggunakan ini aja ya. Karena kan sifatnya umum, gambaran. Kalau di sini kan spesifik ya. Informative speech evaluation sheet. Jadi memang ada evaluasi seperti ini, sheet-nya atau formatnya itu sudah ada. Ya. Nah, tapi kita buat yang ini aja. Ya, ini saran Mister menggunakan ini. Oke, jadi nanti silakan diperbanyak ya. Kalau ini 4 ya tinggal tambahin lah nanti namanya siapa di sini. Nah, konten ini nanti bisa ditulis judul ya, judul apa, title gitu ya. Boleh title-nya apa, presentasinya itu judulnya apa. Nah, sebagai bahan diskusi dan observasi bagi kelompok ya, karena kalau kelompok ini kemarin sudah ada 1 yang misalkan menulis pembukaan kemarin ya, nah itu bisa individu, tapi kalau ada pertanyaan mungkin bisa diskusi di kelompok. Nah, kalau ini boleh nanti juga sama diskusi dan observasi, jadi cari sebuah video presentasi ya. Setelah video tersebut ditonton, ya boleh note down the following body language. Jadi kita lebih mengamati ke pergerakan body language si pembicara tersebut. Ya, mulai dari general appearance, posture, hand position, hand gestures, eye contact, movement, facial expression. Ya, kita lihat seperti apa. Nah, ini bisa dijabarkan bagaimana posisi-posisi si pembicara tersebut. Nah, mungkin nanti disebutkan saja ya siapa presenternya, terus siapa atau URL videonya boleh disampaikan. Nah, ini nanti dikumpulkan satu saja. Jadi satu kelompok satu ini saja. Karena ini diskusi dan observasi. Ya, nanti tugasnya ada yang nyari video, ada yang ngamatin postur, ada yang ngamatin eye contact, ada yang ngamatin movement dan sebagainya. Ya, maka dari sekarang Mister minta ketua kelompoknya sudah ditentukan siapa. Jadi bisa bertanggung jawab ketika ada tugas atau diskusi seperti ini. Ya. Nah, ini kan simple, hanya nonton, lalu diskusikan, observasikan, lalu ditulis isinya masing-masing seperti apa. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Mister berikan waktu 5 menit mungkin untuk tanya jawab terkait tugas kelompok maupun rencana webinar yang akan kita mulai di minggu keempat nantinya. Ya, jadi minggu keempat hanya ada 1 dari kelompok 1. Ya, itu siapa nanti silakan dipilih saja itu. Ya, silakan tanya jawab. Kalau nggak ada, Mister yang nanya enggak. Sorry, Sir, mau nanya, Sir. Ya, Mister Satibi silakan. Jadi satu tim itu nanti kan saya ada 5 tim, ada 5 personil. Nah, terus? Nanti tiap tim itu membawakan presentasi masing-masing, Sir ya.
Atau gimana, Sir? Iya, satu tim membawakan presentasi masing-masing, ya kan? Satu tim. Jadi timnya kan ada 4 tim, 4 grup. Ya, nah dari 4 grup itu consist of how many? Ada berapa orangnya? Nih, Mister tunjukin deh. Ini kan ada 4 kelompok ya. Yang belum masuk siapa kemarin namanya? Diva. Saya grup 3, Sir. Diva masuk sini ya, Diva ya. Saya belum, iya, Sir. Nah, Diva masuk sini. Sorry, Sir, Pak Reski udah Reski. ngambil. Pak Ya, Reski nggak ikut. Pak. iya Pak, udah ngambil ya. Kenapa? Udah ngambil pelajaran ini, Sir. Oh, Mr. Public Reski speaking. nggak ikut. Dia nggak ikut. Oh, berarti gini. Berarti cuma 5. Iya, Sir. Soalnya Pak Reski udah ambil public speaking di semester 5. Ah, ya udah berarti Diva di sebelah sini aja, Diva, ya. Karena Yes, sir. cuma ada 5 orangnya itu. Nah, jadi pas nih 6. Nah, jadi kan misalnya ada 6 nih, ya. Kelompok 1 Ajis, Ahmad, Amel, Anissa, Merani, VJ. Nah, pada pertemuan keempat ya, ini meeting 4 nih gini ya, ini meeting 4. Nah, ini meeting 5. Ini meeting 6. Nah, yang satu lagi meeting 7. Meeting 8 kan UTS, ya kan? Nah, jadi pada meeting 4, meeting 5, 6, dan 7 minimal ada 1 orang yang presentasi. Misalnya pada meeting 4 yang presentasi Ajis, misalnya contohnya. Ya, dari grup 2 misalnya Miss Ria, ya kan? Grup 3 Satibi misalnya. Grup 4 Jessica misalnya. Ya sudah, berarti dan. Tapi yang lainnya berarti presentasi di luar hari Sabtu, yaitu membentuk mini webinar itu yang Mister sampaikan kemarin. Nah, kapan mau diadainnya ya terserah kapan. Kalau Mister kan tinggal diinfo aja, ya boleh hari Minggu, boleh Sabtu malam, boleh kapan saja, terserah kalian gitu. Boleh besok misalnya pas tanggal merah juga boleh dipakai buat kelompok kecil gitu. Yang penting nanti yang lainnya ini juga presentasi gitu loh. Nah, yang sudah presentasi pada pertemuan keempat ya berarti tidak perlu presentasi di kelompok ini lagi, tapi ya jadi penonton aja gitu. Jelas, Mr. Satibi? Jelas, Sir. Nah, Oke. gitu ya. Jadi, nah, Mister nggak mau milih siapa yang nanti presentasi pada saat pertemuan keempat. Nah, makanya ini ketuanya dipilih dulu. Setelah ketuanya dipilih, mungkin bisa didiskusikan. Ya, kalau misalkan nanti berarti pertemuan keberapa lagi, Mister? Ya, pertemuan keberapa nih? 4, 8, 9, 10, 11. Berarti 12. Pertemuan ke-12 sorry, bukan 12, 11 ya. 11 kelompok 1 lagi. Lalu pertemuan ke-12 kelompok 2. Pertemuan ke-13 berapa sih? 13. Sorry, ini 15 nih ya. Berarti ini 15. Ini 15. Oh, ini berarti 14 ya. Ini 14 gitu. Ini 13. Nah, ini 12 gitu. Nah, nanti yang pertemuan 12 kan berarti sudah mulai dengan yang in English gitu. Nah, jadi ada 2 orang berarti yang sudah tampil nantinya, tapi dalam bentuk presentasi yang berbeda gitu kan, presentasi bahasa Indonesia sama presentasi bahasa Inggris gitu. Atau public speaking bahasa Indonesia, public speaking bahasa Inggris. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas semua? Mau bertanya, Sir. Ya, Mei, silakan Mei. Jadi kan yang aku tangkap adalah setiap grup, misalnya kayak grup 1 gitu. Siapa duluan gitu kan ya, Sir, ya, yang misalnya hari Sabtu. Itu 1 orang aja kan ya, Sir? Hari Sabtu 1 aja, karena kan waktunya cuma 1 jam. Setengah jam dipakai presentasi, setengah jam dipakai buat teori kayak kemarin, kayak hari ini tadi gitu kan, teori aja. Oke. Berarti di luar hari Sabtu 1 jam gitu, Sir? Di luar hari Sabtu itu dibuat kelompoknya kesepakatan. Ya misalkan 1 orang 20 menit kan berarti kalau 1 jam bisa berapa orang itu? 3.
3 kan? Oh, oke. Berarti cuman Oke, butuh paham, 2 jam paham. doang, meluangkan waktu 2 jam untuk ya tugas itu tadi, sebenarnya tugas kelompok. Oke, oke, oke. Ya, jadi Berarti kalau nanti kalau misalnya di luar hari itu gitu, misalnya di luar hari di luar hari itu ya hari Sabtu, disampaikan jadwalnya. kalau cuma dalam 1 jam itu misalnya cuma bisa 3 orang gitu ya, Sir. Sisanya bisa menyusul di hari yang lain. Iya, hari lain. Nggak mungkin sama hari itu juga, tapi kalau mau dihabiskan pada hari itu, misalnya grup 1, udah deh kita sepakat malam minggu deh, jam 8 sampai jam 10 misalnya. Ya udah, kan selesai itu semuanya tuh. Oke, baik. Oke, Sir. Makanya di sini adalah bagaimana menyamakan waktu teman-teman semua gitu kan. Tapi kan tidak harus tiap hari kan. Jadi dalam waktu 8 kali pertemuan itu kan bisa diambil di hari apa yang kosong. Gitu ya. Misalnya nih, yaudah deh kita hari Sabtu aja deh habis kelas. Misalnya jam 8 atau jam 9 gitu kan. Nah, itu boleh nggak apa-apa. Ambilnya 1 jam 8 sampai jam 9. Itu nanti minggu depannya lagi 1 jam lagi udah selesai. Habis kan? Ya, jadi gitu ya. Jadi yang pertama di hari Sabtu itu cuma 1 orang, sebenarnya bisa aja Sabtu 2 orang gitu ya. Cuma nanti habis waktunya, nggak ada feedbacknya gitu. Kan feedback itu kan juga penting nanti buat tanya jawab, buat menyampaikan pendapat, buat menyampaikan bagaimana harusnya begini, begitu, begini, nah sebagainya. Jadi kayak feedbacknya itu ada lah. Gitu ya. Jadi sampai dengan pertemuan ke berapa tuh? Ke-7 itu masih ada waktu untuk yang tadi diskusi kelompok atau tugas kelompok tadi. Nah, nanti yang menyampaikan di webinar grup kecil itu boleh info ke Mister supaya Mister bisa join gitu. Ya kalaupun misalkan gini, Mister dalam hal itu nggak bisa join, ya yang penting kan ada bukti rekamannya atau screenshotnya. Ini loh Mister kita sudah melakukan itu. Dan nilainya tadi kan dikumpulkan, kan masing-masing memberikan nilai yang tadi Mister sebutkan. Ya, jadi misalnya Mei menilai Anissa, menilai Amel, menilai Mister Ahmad, menilai Ajis gitu kan. Nah, kecuali yang presentasi pada hari Sabtu. Kalau yang presentasi pada hari Sabtu, ya berarti otomatis tadi kan sudah Mister bilang. Pertama, nilainya plus. Ya, kedua langsung dapat feedback, tapi yang lain boleh juga nanti menambahkan gitu. Artinya dia secara langsung, karena kan nggak di kelompok kecil. Nah, terserah mau home pimpa, mau diundi, mau apa itu nggak apa-apa, silakan aja. Atau mau pakai lucky draw, dikocok gitu, bebas. Ya. Ada lagi? Silakan. Ayo sebelum kita close. Pak mau tanya Pak. Mm-mm. Kalau yang mini webinar itu penontonnya yang cuma di grup kita aja sama Bapak atau Boleh. gimana? Boleh. Oh. Minimalnya teman sekelompok. Tapi kalau misalkan Amel contohnya, Mister, saya mau dong ngundang grup 2 biar rame Mister. Ya nggak apa-apa, bagus juga. Tapi mereka tidak berkewajiban menilai, yang menilai tetap teman kelompoknya gitu. Mereka hanya nonton, kan diundang. Seperti layaknya Mister diundang nih sama grup 4, ya Mister akan menjadi penonton dan juga bisa penilai gitu. Paham ya? Jadi nanti makanya kalau mau ada presentasi gitu, nah bisa di-share. Ya mudah-mudahan jadwalnya nggak bentrok gitu ya. Kalau misalkan bentrok ya paling harus dipilih salah satu ya. Makanya jangan sampai bentrok gitu. Oke, ya Amel ya cukup jelas Mel ya. Jadi bukan berarti nggak boleh yang lain nonton gitu. Itu kan kesannya melarang. Padahal kan boleh-boleh aja kan nonton doang, apa salahnya. Ini Mister seperti ini kan banyak yang nonton gitu kan, banyak yang mendengarkan, lebih baik gitu. Apa gunanya kita sharing kalau nggak ada yang dengar gitu. Ya. Jadi misalnya kita mau sharing nih, Mister Danu, wah udah nyiapin materi nih bagus-bagus. Ya yang dengerin cuma 5 orang gitu kan nggak enak juga, biar banyak nanti lebih paham gitu kan, lebih berguna lah, pahalanya lebih besar. Ya. Oke, so far clear, jelas ya, Jessica jelas.
Ketua kelompoknya mau ditunjuk atau dipilih langsung nanti? Tapi diinfo ya. Kalau bisa minggu ini udah diinfo ketua kelompoknya. Jadi nanti bisa Mister tanyakan ketua kelompoknya siapa yang pertemuan keempat, kelima, keenam, dan ketujuhnya. Nanti di info, Sir, di grup. Oke. Alright.